أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من zawal. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Surat Ibrahim, surat ke-14, ayatnya 43 dan ayat 44. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di surat Ibrahim ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, termasuk kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan
itu semuanya bisa menyeret umat manusia menjadi syarrul bariyah, yaitu orang yang durjana di atas dunia ini. Mari kita berlindung, mohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Caranya kita menegakkan sholat dan kita rajin untuk mengkaji Al-Quranul Karim ini dengan hakko tilawati, dengan hakko tukoti, dan hakko jihati. Minta tolong Bu Ot dibuka surat 29, namanya surat Al-Ankabut, ayatnya ayat 45. Jadi Allah berjanji kepada kita akan dihindarkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar apabila kita mendirikan sholat dan rajin untuk hakko tilawatih, yaitu membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkan, serta berdakwah dengan Al-Quran ini. Sudah ketemu Bu Ot? Minta tolong. Sudah ketemu belum? Sampun Ustaz. Iya, dibaca Bu, yang keras. Surat Al-Quran. Iya betul. Yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya kita menjaga sholat, ya, kemudian Allah akan memberikan kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi luar biasa. Minta tolong Bu Anggun, surat kedua Al-Baqarah 238. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, mari kita jaga sholat-sholat kita supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah ketemu Bangun? Al-Baqarah ayat 238. Berdaralah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Ya, jadi kita laksanakan sholat dengan khusyuk. Jadi kita harus penuhi ya syarat-syarat serta rukun-rukunnya, ya, tempatnya suci, badannya suci, ya, pikirannya konsentrasi, sehingga bisa kita sholat itu tidak lupa. Jadi mudah-mudahan pada saat sholat kita bisa khusyuk. Jadi kita harus konsentrasi bacaan-bacaan yang kita sedang ucapkan. Jadi kita harus sadar pada saat kita sujud, ya kita harus sadar pada saat kita tahiyat akhir dan sampai salam, takbir sampai salam, ya kita harus sadar. Jangan sampai lupa rokaatnya. Loh, mang piro mang. Nah, akhirnya sholat 4 rokaat dadi 5. Jarine makmume lho 5, lah kon meneng ae. Ya wis, DAP ngomong kuwatir ragu pisan, yo ngantuk pisan. Jadi akhirnya surate dadi 5.
Nah, makanya harus apa? Disiapkan. Yo, Mas Win 45 sama 46 Mas Win. Surat Al-Baqarah Mas Win. 45. Iya, sama 46. Baca Mas Win. 45-nya Mas Win, 46-nya Mas Wan. Dibagi 2 yo. Dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kalau nggak sabar ya nggak bisa khusyuk. Makanya sabar itu perlu apa meneh saiki zamane keringetan nih. Jenenge apa ongkep iku Masya Allah. Kecuali kalau ber-AC, tapi kalau tidak itu jadi sholat itu sak jagung-jagung ngono keringete iku. Dadi teles bes. Lah ngono ki nek misale disambat yang iki malah panas. Padahal jenenge awak iku kaya mari adus. Makane nek iso ya meneng ae dinikmati. Tapi ya mestine kudu sabar, kudu latihan. Mesti kudu apa sambat kok sumuk ape udan be iki. Jare makmume jarene kale sambat. Terus langsung mingkem. Imame terus mingkem. Jarene kale sambat. Terus imame terus mingkem. Ya kadang imam iku ya lali, ya sing ngelingno ya makmum. Oh iya deh wingi wis ngomong sabar panas ngene iki. Wingi lah mari ngono lain waktu. Dek lali ngomong ngono lah makmum iki ketepaan yo cerdas yo. Dadi imam iku diwasi ae. Lho wingi jare kon sabar saiki kok gak sabar. Akhirnya ya itulah namanya saling ingat mengingatkan ya. Kita begitu itu. Terus Mas Wan 46 Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah itu cara khusyuk yang paling mujarab itu Pak. Jadi kita sadar bahwa kita pasti akan disolati. Makanya sholatlah sebelum disolati. Nah, jadi itu harus diingat-ingat ya. Ya, sekarang kita langsung ke ayat yang kita lihat pada hari ini. Pada ayat 43 dari surat Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang dolim selama hidup di dunia, yaitu keadaan mereka dibangkitkan dari kubur, kemudian menuju padang mahsyar. Mereka datang bergegas memenuhi panggilan penyeru yang menyeru mereka dengan penuh kehinaan. Keadaan mereka seperti orang yang akan menjalani hukuman gantung. Mereka berjalan menuju ke depan dengan tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Pelupuk mata mereka tidak bergerak dan mata mereka tidak berkedip sedikit pun. Hati mereka waktu itu dalam keadaan kosong dan hampa, tidak memikirkan sesuatu pun kecuali rasa takut menghadapi adab mengerikan yang segera akan menimpa mereka. Nah, jadi digiring ya ke mahsyar itu begitu. Orang-orang yang tidak punya iman takwa itu begitu, bingung jadi gitu ya. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala melukiskan keadaan orang-orang kafir yang dibangkitkan dari kubur, yaitu Allah berfirman, "Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir
muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Surat Al-Qamar ayat 6 sampai ayat 8. Allah berfirman lagi, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillatun dalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Pandangan mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Surat Al-Ma'arij ayat 43 sampai ayat 44. Sekarang yang terakhir ayat 44-nya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar memberi peringatan kepada orang-orang yang dolim dan orang-orang musyrik Makkah, yaitu tentang keluhan dan rintihan yang keluar dari mulut mereka ketika adab menimpa mereka di akhirat nanti, sambil memohon, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kesempatan yang lain lagi, walaupun beberapa saat saja, untuk menaati seruanmu dan mengikuti ajaran Rasul-Rasulmu dengan mengembalikan kami ke dunia. Jika kesempatan itu benar-benar diberikan kepada kami, pasti kami akan mengikuti perintahmu dan menghentikan laranganmu. Kami benar-benar akan memurnikan ketaatan kepadamu saja. Kami tidak akan menyekutukanmu lagi, wahai Tuhan kami. Permohonan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamutu bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 38. Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ia berkata, penghuni neraka berdoa kepada Allah 5 kali. 4 kali dijawab Allah, sedang doa yang kelima dijawab Allah dengan perintah agar mereka tidak berkata lagi dan agar tetap mendekam di dalam neraka. Doa itu tersebut di dalam firman Allah, qalu Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Surat Ghafir ayat 11. Permintaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa iyushrak bihi tu'minu
fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi, maha besar. Surat Ghafir ayat 12. Terakhir, doa penghuni neraka yang kedua ialah walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Surat As-Sajdah ayat 12. Kemudian permintaan mereka dijawab oleh Allah, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu adab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah adab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 14. Permintaan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu adab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah adab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 14. Doa penghuni neraka kali yang ketiga ialah sebagaimana tersebut dalam firman Allah, fayaqulul ladzina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Fayaqulul ladzina dzalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Maka orang yang dolim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Surat Ibrahim ayat 44. Permintaan mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, walam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Surat Ibrahim ayat 44. Doa penghuni neraka kali yang keempat ialah sebagaimana Allah berfirman, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi
kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Surat Fatir ayat 37. Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhiru fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah adab ini, dan bagi orang-orang dolim tidak ada seorang penolong pun. Surat Fatir ayat 37. Dan penghuni neraka berdoa sebagaimana yang tersebut, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang dolim. Surat Al-Mu'minun ayat 107. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Setelah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima, maka mulut penghuni neraka terbungkam. Tidak ada lagi doa selain dari jeritan yang keluar dari mulut mereka, karena sangat berat adab neraka yang menimpa mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan ngaji kita, mudah-mudahan sholat kita dan amal-amal ibadah kita bisa membentengi kita dari siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.